Mungkin apa yang gue lakukan buat Panda, buat keluarganya itu kurang. Apa yang gue lakukan buat mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Mungkin apa yang gue perbuat itu tidak punya nilai. Gimana? Gue mengikuti prosedur bernegara aja. Kalau memang dari kepolisian ada panggilan, nanti saya menghadap. Kalau nggak ada ya saya nggak menghadap. Tapi sejauh ini mungkin udah ada panggilan belum kok? Belum. Kalau terkait kasus dari Mbak LG yang Dita soal Gading. psikolog Ahmad Dhani yang mengatakan psikolog gadungan kan ada di podcastnya Kodensu. Itu juga kan dibawa ke ranah hukum. Oke. Kodensu udah menerima surat untuk dijadikan saksi juga sebagai tempat wadah waktu itu Ahmad Dhani podcast. Iya, saya juga bingung itu. Ada, itu udah terima. Udah ada. Ada, itu surat panggilan dari polisi untuk menjadi saksi memberikan keterangan kan? Iya. Mengenai hal itu ada, panggilan itu ada. Kapan kok mungkin akan hadir? Udah. Kan? Udah hadir. Udah. Kapan kok? Itu kemarin. Kapan tanggal? Waktunya kapan kok? Mungkin waktunya kapan? Tanggal berapa kok kemarin? Iya, waktunya kapan dan seputar apa pertanyaannya? Seputar itu kejadian yang dipermasalahkan itu di tempat saya. Apakah apalagi namanya ada ini, ada itu, ada ini, ada omongan begini, omongannya apa aja. Kalau perihal Nadia Almira, kok kan itu emang dari awal perjalanan kasusnya adanya di podcast Kodensu ya, yang mendamaikan juga. Kalau Kodensu berarti Sebenarnya gini, yang mendamaikan itu bukan dari saya inisiatifnya. Waktu itu datangnya dari Almira, pengacaranya, dan Almira yang menghubungi saya, kok bisa dibantu nggak sih ini, dimediasikan aja. Karena kami nggak mau ribut-ribut, boleh nggak dihubungi pihak Hani untuk dibantu supaya kita bisa ketemu dan bermediasi. Itu dari mereka. Jadi ya gue coba aja dan disambut oke dengan pihaknya Hani, makanya akhirnya gue buatkanlah podcast itu. Nah setelah itu gue udah bilang apapun yang terjadi di podcast ini, tadi kan udah selesai ya, gue nggak tahu nih kalian POV-nya gimana. Kalau kalian nanti sampai ribut lagi di luar, kalian lagi ngapa-ngapain di luar, saya nggak mau bantu dan nyambung ke saya. Saya udah belajar dari pengalaman saya di sini hanya sebagai media, bantu sampai di sini aja. Ya, saya udah ngomong sama dua belah pihak waktu itu. Makanya gue nggak mau komentar masalah itu lagi. Tapi dicatut namanya kalau sekarang. Tapi kok komunikasi antara kedua belah pihak ya, tetapi malah jadinya ikut keseret dalam ranah hukum gimana kok? Gimana nih kok mungkin? Nggak apa-apa, itu kan memang hal yang harus gue terima sebagai konsekuensi. Gue nggak mau bilang gini loh, gue nggak boleh membela diri karena kan gue juga ada di partai itu ya. Apapun yang gue lakukan dari podcast gue pertama sampai sekarang, banyak pasti kontroversi dan pro kontranya. Ada positif, ada tidak. Itu konsekuensi harus diterima. Mau orang bilang gue baik, tidak baik, cari cuan, nggak ikhlas, apa segala macam harus gue terima. Karena itu konsekuensi yang harus gue jalani. Dan gue nggak mau dan nggak ngerasa perlu untuk ngasih tahu semua orang, gue nggak begitu. Waktu akan membuktikan sendiri. Perjalanan gue selama bertahun-tahun itu akan menjadi sejarah dan portfolio gue yang orang akan bisa lihat sendiri. Bang Desu seperti apa sih sebenarnya gitu. Tapi kapan itu Bang tadi? Yang mana dulu? Yang LG itu diperiksanya kapan? Kemarin itu udah dipanggil. Hari apa? diem Lupa aja kok. seminggu lalu. Diem aja Berapa kok. pertanyaan? Berapa pertanyaan? Lupa sama pengacara. Berapa lama kira-kira di sana? Tadinya mau 3 hari sih, cuma gue diusir waktu itu. Jadi gue bilang nggak boleh lama lagi. Udah Pak, udah cukup ya. Udah. Tapi jadi wadah nih kok. Tadi yang terkait kasus Almira sendiri kan Koko bilang setelah podcast tersebut dia tidak Koko tidak ada sangkut pautnya lagi, tetapi malah disangkut pautin kok sekarang kok. Ya itu hak masing-masing orang lah, nggak gimana. Tapi kapok nggak kok kalau misal ada yang lagi minta untuk dimediasi di ruang podcast Kodensu sendiri? Sebenarnya kalau dibilang kapok itu mungkin lebih ke kecewa. Karena kecewanya bukan ke orangnya, kecewa ke diri sendiri. Karena gue tuh selalu punya harapan pengen lihat orang jadi lebih baik, pengen masalah selesai, pengen mereka ketemu jalan damai. Tapi kan itu bukan gue yang ngejalanin, mereka yang ngejalanin. Gue kan hanya bantu. Jadi kadang-kadang setelah dari podcast gue, akhirnya mereka tidak menjadi baik atau tidak damai, gue kecewa sama diri gue, kok gue gak berhasil ya. Tapi ya sudah, porsi gue cuma sampai di situ. Berarti gue nggak boleh lebih jauh. Dulu gue pernah ngelakuin porsi yang lebih jauh. Akhirnya gue yang jadi tidak baik. Jadi gue tidak mau lagi pergi lebih jauh. Makanya gue selalu kecewanya sama diri sendiri ketika akhirnya gue berusaha untuk bantu orang. Tapi pada kenyataannya
gue kan nggak bisa kontrol orang itu. Gue juga nggak bisa terlalu masuk ke dalam hidup dia. Kalau dia minta saran ya gue kasih. Itu pun masih gue disalahin. Jadi gue harus terima konsekuensi. Makanya gue selalu bilang, saya ini siap salah. Apapun yang kalian katakan yang buruk tentang saya siap terima. Tapi izinkan kalau suatu hari nanti, kalau sudah terlalu mengganggu, saya izin paling klarifikasi ngurusin. Tidak untuk membela diri, tapi ada urusan sama kerjaan dan yang lain yang kita juga perlu kasih faktanya juga. Paling gitu. Kok tapi kan juga jadinya dihujat nih kok. Bantu orang menyelesaikan kasus mungkin. Ada trauma. Lebih filter. Tapi filter gue pasti masih bisa kena. Jadi sudahlah. Gue sudah mengalami fase podcast gue dibilang podcast keramat, orang meninggal, jadi panjang, jadi baik. Sebenarnya banyak loh di podcast gue yang jadi bagus. Cuma manusia tuh emang gitu, suka lihatnya kayak jelek-jelek. Banyak loh, kalau lu perhatiin banyak. Ada ratusan video, ada ratusan narasumber, ya, yang akhirnya jadi konflik, nggak nyampe 10%. 90 banyak yang rujuk, banyak yang ini. Karena gue coba berusaha untuk selalu cari jalan baik buat bantu. Kadang-kadang ya, temen gue sering ngomong sama gue, Den, lu ngapain sih? Cari duit aja bro. Ngapain bikinin podcast orang sampai bikinin 2 kali podcast? Ngapain sampai telepon? Ngapain lu sampai mau dengerin dia curhat sampai pagi jam 3? Ngapain lu harus ngubungin gini-gini? Ngapain lu harus ngelakuin itu? Benar juga sih kalau gue pikir-pikir ya. Karena nggak ada hasilnya juga buat gue. Ujung-ujungnya gue tetap akan dinilai nggak bagus. Jadi gue pikir-pikir, kenapa ya gue lakuin itu? Sampai akhirnya gue nemu jawabannya. Gue ingat dari awal gue bikin podcast itu adalah titipan Tuhan buat gue. Dan gue ngelakuin itu untuk Tuhan gue. Karena Tuhan bantu hidup gue, kasih gue kesempatan kedua, dan gue harap gue bisa ngelakuin itu kepada orang. Tapi kalau memang kesempatan itu tidak dia jalankan dengan baik, udah bukan di ranah gue. Akhirnya gue bersepakat bahwa kita nggak boleh berhenti untuk membantu. Kita harus terus membantu, karena kalau bukan kita, mungkin tidak ada lagi orang yang nanti ke depannya mau membantu karena takut dihujat. Orang akan berhenti membantu karena dia takut di framing jelek kan. Gue nggak apa-apa, tapi gue akan tetap. Berarti penegasan aja kok. Banyak yang paham tuh lihat Koko di ikut terseret setiap kasus ya yang Koko tangani. Betul, mereka banyak yang komplain sama gue kenapa gue nggak membela diri atau klarifikasi yang gaya orang gitu. Gue bilang gue klarifikasi biasanya cuma sekali. Dan kalau gue mau menjelaskan bukan untuk gue, tapi untuk satu tujuan bahwa ada hal yang tidak boleh kita normalisasi, ada hal yang kita tidak boleh benarkan. Tapi kita juga nggak boleh begituin orang, hanya sekedar itu. Jadi mereka kadang-kadang suka ngerasa kayak, udah kok suruh kami menyerangnya, kami siap menyerang gitu. Tapi gue bilang janganlah, tujuan kita bukan, gue nggak pernah mau gue jadi public figure punya sifat begitu. Kok tapi kan emang nyatanya dihujat ya kok, apalagi baru-baru ini dihujat sama fans dari DJ Panda sendiri. Kalau Kodensu gimana tuh? Iya nggak apa-apa, karena memang apa yang gue lakukan itu memang kurang aja. Mungkin apa yang gue lakukan buat Panda, buat keluarganya itu kurang. Apa yang gue lakukan buat mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Mungkin apa yang gue perbuat itu tidak punya nilai aja. Jadi gue anggap itu kesalahan di gue nggak mau salahin pihak lain. Jadi gue, prinsip hidup gue tidak pernah mau menyalahkan orang. Karena gue nggak bisa kontrol orang, tapi gue bisa kontrol diri gue. Yang salah adalah gue. Kenapa gue menerima podcast?